eh, subbarisan pada interval min 1, 1, barisannya itu min 1 pangkat n per n, gitu ya, dengan menggunakan Bolzano-Weierstrass. Disuruh mengkonstruksi subbarisan yang konvergen. Nah, di teorema Bolzano-Weierstrass itu mengatakan bahwa setiap barisan yang terbatas, dia punya subbarisan yang konvergen. Bentar saya share screen dulu. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke, bentar, saya kayaknya harus buka Jamboard. Oke, sudah terlihat di situ? Sudah, Ibu. Oke, baik, di nomor 13 ini, nomor 13, ya, kalau dari teorema Bolzano itu mengatakan bahwa setiap barisan yang terbatas memiliki subbarisan yang konvergen, gitu ya. Nah, kebetulan di sini barisannya adalah xn itu sama dengan min 1 pangkat m per n. Nah, pada saat kita mengkonstruksi barisan ini, di sini digunakan bukti yang kedua, ya. Nah, kita lihat bukti Bolzano-Weierstrass-nya. Ini adalah Bolzano-Weierstrass, ya. Nah, ini adalah bukti yang kedua, ya. Bukti yang kedua. Nah, di bukti yang kedua ini ada konstruksi. Jadi kalau yang pertama kita ambil I1, ya. Kemudian kita bagi menjadi ada dua, yaitu A1 dan B1. Ya. Kita pilih mana yang anggotanya infinite dari A1 dan B1. Pilih salah satu. Nah, itu yang nanti kita jadikan sebagai I2. Demikian juga seterusnya. Jadi ini kita menggunakan interval bersarang, ya. Teorema interval bersarang, mengkonstruksi dulu interval bersarangnya. Jadi kalau di sini dari interval min 1, 1, ya. Nah, kita konstruksi. Misalkan kita bagi dua, gitu ya. Kita konstruksi. Ini sebagai A1, ini sebagai A2.
Ini I1. Nah, sekarang kita pilih mana barisannya. Nah, kalau di sini di I1 kita pilih, misalkan saya pilih X1-nya sama dengan N1, gitu ya. N1 pangkat 1 per 1, gitu ya. Kemudian XN1, sorry, ini sama dengan X1. Nah, kemudian kita pilih I2-nya, itu sama dengan, terserah, mau A1 atau B1. Kalau saya pilih A1, maka kita pilih elemen barisannya nanti di sini. Ya. Tapi kalau Anda pilih I2 sama dengan B1, maka Anda ngambil elemen barisan XN2-nya itu di sini. Gitu ya. Anggota I2 dan seterusnya. Nah, sekarang siapa yang sudah yang mau menjelaskan terkait dengan ini? Jadi kalau secara umum ya, interval AB gitu, ini I1. Nah, kemudian baru pilih XN1 elemen I1. Kemudian dipecah, boleh setengah, boleh ini. Nah, pilih yang infinite, katakanlah ini I2. Setelah I2 dipilih, kemudian pilih XN2-nya elemen I2. Ya. Kemudian kalau I2-nya sudah dipilih, pecah lagi. Ini ada, misalkan saya pilih I3-nya di sini. Ya. Pilih I3-nya, baru dipilih XN3, elemen I3, dan seterusnya. Nah, sehingga kita dapatkan interval bersarang nih. I1, subset I2, dan seterusnya. IN tutup, terbatas, jadi irisan IN tidak sama dengan ya. Silahkan dicoba ini pakai second ini, second proof dari teorema Bolzani. Atau ada yang sudah? Ada yang sudah? Boleh silakan kalau mau presentasi. Atau mau dicoba dulu? Saya mau, Bu. Oh, silakan. Mau dari bot atau langsung saya stop share nih? Saya stop share. Iya, Bu. Oke. Silakan, Bagas. Sebentar, Bu. Iya. Baik, Bu.
Jadi di sini untuk soalnya jika xn itu min 1 pangkat n per n, cari subsequence dari xn yang disebut constructed di, oh ini kurang nulisnya, constructed, pokoknya constructed Hmm. subsequence menggunakan second proof dari Bolzano-Weierstrass teorema 3,4,8 ketika kita ambil intervalnya I1 itu dari min 1 sampai dengan 1. Menggunakan second proof, eh, ngikutin dari bukunya, ini kita ambil I1-nya kan min 1 sampai 1. Kita bisect I1 ini menjadi dua subinterval pertama yang setara, jadi harus panjangnya sama. Ini jadi I1 aksen dan I2 double aksen. Jadi dapat I1 aksen ini 1 sampai 0 dan I1 double aksen 0 sampai 1. Kemudian kita bentuk menjadi A1 dan B1 seperti di buku ini. A1 itu untuk N1 pertamanya kita ambil sesuai di buku itu 1. Jadi di sini A1 itu bisa ditulis N anggota N lebih besar dari 1 untuk XN yang pertama ini batasnya dari min 1 sampai 0. Dan untuk B1, N anggota N lebih besar dari 1 untuk XN dengan batas 0 sampai dengan 1. Nah, dikarenakan XN ini bernilai min 1 sampai dengan 0 jika N itu ganjil dan XN anggota dari 0 sampai dengan 1 jika N itu genap, maka A1 bisa kita bilang itu semua bilangan ganjil yang lebih besar dari 1 dan B1 itu semua bilangan genap. Ini kan ada dua kemungkinan. Jika A1 infinite, kita ambil I2-nya dari I1 aksen dan N2 adalah bilangan natural terkecil. Jadi di sini karena A1 infinite, kita ambil I2 itu sama dengan I1 Bentar, aksen. sebentar, sebentar Oke, Bagas. Bu. Itu kenapa A1-nya bilangan ganjil lebih besar dari 1? Kenapa? Kenapa nggak semua bilangan ganjil saja? Oh iya, Yuk, enggak, kenapa? Saya karena tanya kenapa. karena ini Bu, N kan N lebih besar dari 1. Jadi 1 itu nggak boleh termasuk di bilangan N itu, Bu. Coba, coba kamu lihat second proof-nya, coba. Balik lagi ke second proof. Yang di introduction tuh. Ini, Bu. Enggak yang di buku. Ah ya, oke. Nah, di situ eh, hmm, kenapa di situ? Karena kita sudah milih N1 sama dengan 1. Iya, Bu. Itu loh yang di atas. We take N1 equal 1. Itu harus kamu tulis. Ada nggak tadi di ini? Iya, sini saya nggak nulis, Bu. Nah, itu yang perlu di situ. Karena untuk N1 sama dengan 1 itu kan dipilih sebagai elemen barisan pertama pada XNK gitu. Oh iya, ini Kan maaf ya, kita Bu. mau milih subbarisan kan, itu harus ditambahkan karena sudah mendefinisikan N1-nya sama dengan 1. Jadi memang nggak boleh dipilih N-nya sama dengan 1. Ya, nanti ditambahkan. Baik, Bu. Berarti ini tinggal tambahin N1 itu kita ambil 1 ya, Bu. Ya, didefinisikan sama dengan 1. Baik, Bu. Ini saya lanjut ya. Nah, dikarenakan A1 infinite, kita ambil I2-nya itu menjadi I1 aksen. Nah, di sini kita dapat N2-nya 3 karena smallest natural number dari A1 itu yang bilangan ganjil yang lebih besar dari 1 itu yang paling kecil adalah 3. Di sini N2 sama dengan 3. Kemudian kita membagi I1 ini menjadi dua subinterval lagi yang setara, jadi I2 aksen dan I2 double aksen. Dapat I2 aksen itu kita bagi dua jadi min 1 sampai dengan negatif setengah, dan I2 double aksen itu min setengah sama dengan 0. Bentuknya Oke, menjadi, sekarang bentar. Sebentar, Bagas. Nah, mengapa dipilih yang N2-nya itu smallest natural number yang ini? Kenapa? Kalau saya pilih 5 nggak boleh ya? nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Kan hanya mau mengkonstruksi subbarisan. Itu boleh. N2 Boleh. tidak harus sama dengan 3. Yang jelas, N2 harus lebih besar dari N1.
Oh, Itu ya. N2 harus lebih besar dari N1. Ya di situ sih N2-nya dipilih, coba balik lagi ke introduction-nya ya. Nah, dipilih yang smallest natural number A1 gitu ya. iya, Nah, Bu. kalau ini memang secara umum memilih N2-nya dipilih yang smallest natural number di A1. Tetapi kalau di contoh kamu tadi, ininya kan udah ketahuan tuh A1-nya. A1-nya tuh bilangan ganjil. Jadi kamu bisa milih bilangan ganjil apapun, tidak harus yang smallest natural number. Gitu. Oke, Ya, baik. lanjutkan aja. Nanti saya perlihatkan kenapa kita bisa milih yang lain. Ya. Oke, Bu. Oke. Kemudian selanjutnya kita tulis A2 itu N anggota bilangan normal dengan N lebih besar dari 3 untuk XN batas pertama -1 sama dengan negatif setengah, dan B2 N anggota bilangan normal dan N lebih besar dari 3, Bilangan apa? bilangan Bilangan normal. normal. Bilangan Natur, asli. Bilangan asli. asli ya, maaf. Bilangan asli tuh natural. Natural number tuh bilangan asli. Maaf, maaf. Untuk N lebih besar dari 3 dan XN intervalnya -setengah sampai dengan 0. Karena XN eh, untuk N lebih besar dari 3 itu tidak termasuk di interval -1 sampai dengan negatif setengah, maka A2 ini merupakan empty set dan B2-nya itu masih memiliki infinite set. Jadi Bentar, bentar. Nggak kebalik kamu. Yang infinite set itu yang A2, bukan B2. adu ya A2-nya bukan empty set. Karena main satu pangkat. Oh iya, ya, sorry, sorry. Di situ ada per N ya. Ya, sorry, iya, Bu. sorry. Ya, ya. Oke. Baik. Ya, silakan lanjut, lanjut. Jadi sini saya A2-nya empty set dan B2-nya infinite set. Di sini saya tes untuk X5-nya itu masih merupakan anggota dari batas -setengah sampai dengan 0. Maka dari bukti ini saya langsung lanjut lagi, ambil N3-nya sama dengan 5, dan dikarenakan B2 itu infinite set, ambil batas interval ketiganya dari I2 double aksen yang sebelah kanan nih sekarang. Dan bagi menjadi dua subinterval lagi yang setara menjadi I3 aksen dan I3 double aksen. Didapat I3 aksen yang pertama ini, intervalnya dari -setengah sampai dengan -1/4, dan I3 double aksen interval dari -1/4 sampai dengan 0. Dapat bentuknya menjadi seperti ini. Untuk N3-nya tadi 5, jadi batasnya XN batas -setengah Hmm. sampai -1/4, dan B3-nya dengan XN batas -1/4 sampai dengan 0. Nah, dikarenakan XN untuk N besar dari 5 itu tidak di dalam interval -setengah sampai dengan -1/4, maka A3-nya ini kita dapat empty set lagi. Dan dari B3 kita dapat N4 itu sama dengan 7, dan seterusnya ini jika kita teruskan, ntar dapat N5 itu 9 untuk set berikutnya dari -1/8 sama dengan 0. Jadi sini bisa kita simpulkan infinite setnya untuk N5 ke atas, dari 4 ke 5 ke atas itu -1/2 pangkat K sampai dengan 0 untuk K lebih besar sama dengan 4, dan N-nya akan menjadi 2 pangkat K plus 1 untuk K lebih besar dengan 4. Kemudian dapat barisan N-nya adalah dari yang N1, N2, N3 itu kan 1, 3, 5, dan ini seterusnya sampai dengan 4 itu 7, 9, 17, dan seterusnya. Kita dapat subsequence dari XNK itu dari sini jadi -1, -1/3, -1/5, -1/7, dan seterusnya. Seperti Bu. Seperti itu, Bu. Hmm. Yang itu 2 pangkat K plus 1, kenapa itu? Karena bentuknya itu bilangan ganjil, yang oke, di bilangan pangkat 2, kemudian ganjil jadi 2 pangkat K plus 1.
Bentar. Eh, saya nggak tahu kenapa pakai 2 pangkat K plus 1. Kalau bilangan ganjil bukannya 2K plus 1 ini. Iya, Ibu. Kalau kamu pakai 2 pangkat K plus 1, 11 nggak bisa itu. 1, 3, 5, 7, 9, langsung 17 ya. Bentar, bentar. Intervalnya itu dibagi dua gitu ya. Yang 2 pangkat K plus satunya ini apa? Eh, kayaknya agak agak ini perlu diperjelas lagi itu. Ada teman-teman yang mungkin masukkan. Kalau menurut saya mungkin karena di interval ya, Bu. Karena kan dia dibagi dua, dibagi dua, dibagi dua gitu. Eh, Jadinya kan dari tadinya seperempat ya seperdelapan dan mungkin 1/16 gitu, Bu. N-nya kan yang pertama itu N-nya sama dengan 1. Bentar. Ini -1 sampai 1. Oh, tapi itu Anda ambil K lebih besar sama dengan 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kalau yang K kurang dari 1 nggak termasuk di sana ya. -1, -1/3, -1/5, 1/7, 1/17. Hmm. Kemudian setengah. Bentar, jangan di ini dulu. XNK. Itu N apa NK ya? Barisan N itu barisan N apa NK ya? Yang terakhir itu. Iya, Bu. Enggak, yang N apa NK? NK nih seharusnya sih, ya. Itu NK. Kalau yang di atas itu N atau NK? Yang ini ya, Bu. Iya, yang atasnya. Itu N atau NK? Harusnya NK juga ini, Bu. NK ya. N5, 9. 2 pangkat.
otomatis itu kamu nulis N5-nya 9. Kalau N5-nya 9, nggak bisa ini nih, nggak bisa, kalau K-nya saya pakai 9, saya N-nya 5, K-nya 5, berarti 2 pangkat 5 berapa? Ditambah 1. Kayaknya nggak 32, jalan Bu. itu. Iya, coba kamu di atas itu kan N4-nya 7, N5-nya 9. Berarti 2 pangkat, NK-nya kan menjadi 2 pangkat K 5. plus 1, NK-nya. Kayaknya nggak jalan. Perumuman 2 pangkat K plus 1 ini. Coba kamu ini ya, saya ini di sini. Nah, ini kan N1 nih, benar nggak? Ini N2, ini N3, ini N4, ini N5, ya. Tapi kalau saya masukkan di sini nggak cocok. N5 harusnya kan 2 pangkat 5 plus 1, ya nggak? N berapa nih? Tiga tiga ya. Nah, ini perumumannya mungkin nanti dicek lagi ya. Ini N5, nah nggak pas ini. Nanti dicek lagi. Tapi konstruksi ininya udah betul, ya. Jadi sebenarnya ketika Anda mengkonstruksi ini dari min 1 sampai 1, ini kan pilih N1-nya di sini nih, ya. Kemudian ketika N1-nya pilih di sini, boleh nggak saya pilih di sini? Ya boleh, gitu. Kalau Anda sudah pilih di sini N1-nya sama dengan 2, berarti Anda memilih interval yang ini. Gitu. Ya. Kalau Anda memilih N1-nya sama dengan 1, berarti pakai intervalnya sini. Nah, di partisi ini, pakai yang ini karena ini infinite. Gitu ya. Nah, ini tidak harus milih N2-nya sama dengan bilangan ganjil terkecil. Bisa saja Anda memilih 1, 5, dan yang lain. Gitu. Tapi mungkin perumuman ininya tidak akan sama. Ya. Tapi ini masih salah yang ini. Oke, tapi konstruksinya udah betul. Oke. Baik, Bu. Ya, makasih Bagas. Izin stop share ya, Silakan Bu. yang silakan yang mau 3.5.
Bu, saya mau nyoba nomor 3.5, nomor 12. Bu. 13. Tiga titik lima. Ibu, saya mau nyoba nomor 12 yang bagian 3. Silakan. Ya, silakan. Sebentar, Bu. Ya. Oke, jadi soal itu jika X1 besar 0 dan Xn plus 1 itu sama dengan 2 plus Xn pangkat min 1, di mana si N ini lebih besar sama dengan 1. Maka tunjukkan bahwa barisan Xn ini adalah barisan kontraktif dan cari nilai limitnya. Oke. Di soal kita tahu kalau misalkan X1 itu besar 0 dan Xn plus 1 itu sama dengan 1/2 plus Xn. Maka kita juga tahu kalau misalkan Xn itu lebih besar 0. Ya, sesuai dengan barisan kontraktif, berarti kita akan mencari selisih dari barisan ini. Jadi mutlak Xn plus 1 dikurangi Xn itu sama dengan mutlak dari 1/2 plus Xn dikurangi 1/2 plus Xn min 1. Maka ini bisa kita samakan penyebutnya. Jadi mutlak dari Xn min 1 dikurangi Xn per 2 tambah Xn min 1 dikali 2 plus Xn. Nah, kita perhatikan di bagian penyebutnya ini kan 2 plus Xn min 1 kali 2 plus Xn. Kita tahu kalau misalkan ini itu lebih besar dari 4. Karena kan Xn itu kan besar 0, berarti bisa kita tulis itu penyebutnya itu lebih besar 4. Maka bisa kita tulis juga berarti kita dapat kesimpulan itu kalau misalkan mutlak dari Xn plus 1 dikurangi Xn itu kecil sama dengan 1/4 dari mutlak Xn dikurangi Xn min 1. Oke, berarti kita tahu nilai C-nya itu 1/4. Karena dari barisan kontraktif itu kan syarat nilai C-nya itu kan harus berada di antara 0 sampai 1. Karena nilai C-nya itu 1/4, maka Xn itu terbukti adalah barisan kontraktif. Oke, untuk cari nilai limitnya berarti kita akan menggunakan teorema 3.5.8. Dimana kita misalkan barisan Xn itu adalah X, dan kita tahu kalau misalkan setiap barisan kontraktif itu adalah barisan Cauchy dan konvergen. Maka barisan Xn sama dengan X sama dengan limit Xn plus 1 sama dengan limit dari 1/2 plus Xn. Maka bisa kita tulis menjadi X sama dengan 1/2 plus X. Ini kita kalikan silang, jadi nanti kita cari nilai X1 sama 2-nya itu menggunakan rumus ABC. Maka nanti kita dapat nilainya itu X1, X2-nya itu min 1 plus minus akar 2. Karena tadi kita tahu kalau Xn-nya itu besar 0, berarti kita ambil yang positifnya. Maka nilai limitnya itu adalah min 1 plus akar 2. Oke. Nah, pertanyaan saya adalah yang pertama, Anda menggunakan teori apa ini? Sorry, jangan-jangan di ini. Yang benar. Yang atas sudah betul. Ya. Mungkin ke atas dulu ya, benar kan? Ke atas dulu. Ke atas. Ya, oke, stop. Stop. Nah, di sini ketika Anda menggunakan Xn plus 1 min Xn, di sini kan ada muncul N min 1 gitu ya. Iya, Bu. Nah, di sini muncul N plus 1. Nah, N plus 1-nya harus Anda batasi. Supaya N min 1-nya terdefinisi, maka N-nya harus bagaimana? Apa semua N itu bentuk bisa Anda pakai ini? Hmm,
Kalau N-nya kamu pakai 1, ini kan harusnya ada X0 gitu ya. Iya. Boleh nggak? Oh, nggak boleh karena nilai Ya, dari N itu harus plus ya. 1 Berarti jadi. di sini harus ditambahkan apa nih? Berarti perhitungannya dia pakai XN plus 2 ya, Bu? Dikurangi XN plus 1. Ya, ini boleh. Cuma di sini N-nya lebih besar dari 1. Gitu. Ditambahkan ini, N lebih besar dari 1. Nah, tetapi ketika N lebih besar dari 1, nggak jalan juga. Oh, jalan-jalan. N lebih besar dari 1. Kan ini mulai dari X2 ya. Ini di soalnya itu Xn plus 1. Nah, ini lebih besar sama dengan 1 atau lebih besar? Lebih besar sama dengan 1. Benar. Iya, Bu, di soalnya gitu. Oh iya, N lebih besar sama dengan 1. Iya, iya. Tapi di sini kamu ngambil N-nya lebih besar 1 ya yang ini. Ya. Karena rumus ini hanya berlaku ketika Anda mengambil N plus 1-nya yang lebih besar sama dengan 1. Tapi kalau N plus 1-nya lebih besar, N-nya lebih besar sama dengan 1, berarti N plus 1-nya harus lebih besar sama dengan 2. Kalau nggak mungkin N lebih besar sama dengan 2. Ya, ini kan N plus 1-nya lebih besar sama dengan 2. Nah, berarti ini berlaku ketika N lebih besar sama dengan 2. Nah, sekarang ke bawah. Ke bawah lagi. Ya, yang ini sekarang. Ini kenapa begini? Eh, ini karena Xn plus 1-nya kan sama dengan ini. Iya, Bu. Pertanyaan saya, dari sini ke sini pakai teori apa nih? Sebentar, Bu. Itu ada banyak keterangan yang harus Anda tambahkan ketika Anda menggunakan limitnya sama dengan 1/2 plus X. Teorema ekor barisan, Bu. Ekor barisan. Iya. Jadi barisan Xn plus 1 itu karena ekor barisan dari barisan Xn. Kalau dua-duanya konvergen, maka limitnya sama gitu ya. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya yang limit 1/2 plus Xn. Itu sama dengan 1/2 plus X. Kenapa? Ya, kenapa? Kalau Xn-nya konvergen ke X, maka 1/2 plus Xn konvergen ke 1/2 plus X. Kenapa?
Ada temannya yang mau bantu? Ada yang mau bantu temennya? Oke. Nah, ini Anda bisa perhatikan. Ini kalau saya anggap ini barisan, ini adalah barisan konstan. Benar nggak? Satu itu adalah barisan konstan. Maka ini konvergen ke satu, gitu ya. Ini barisan konstan, ini konvergen. XN-nya juga konvergen. Maka ini barisannya konvergen. Kalau XN konvergen ke X2 konvergen ke 2, maka 2 plus XN akan konvergen ke 2 plus X. Nah, ini akan konvergen ke 1 per 2 plus X karena ini tidak sama dengan 0 yang di bawah. Gitu. Ya. Nah, makanya di soal itu dikatakan XN-nya, X1-nya positif. Gitu ya. Ini X-nya kan positif pasti. Ya, makanya gunanya X1-nya positif ada di sini. Ya, menjamin bahwa 2 plus X-nya tidak sama dengan 0. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Eh, oh ini sudah. Kenapa diambil yang positif? Karena XN-nya positif. Berarti limitnya pasti positif. Gitu ya. Terus yang lain? Baik, Bu. Saya izin stop share, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, makasih ya. Oke, siapa lagi yang mau presentasi? Nomor 13. Silakan nomor 13. Saya izin mencoba nomor 13, Bu. Silakan Andika. Soalnya jika X1 sama dengan 2 dan Xn plus 1 sama dengan 2 ditambah 1 per Xn untuk N lebih besar dari 1, menunjukkan bahwa Xn
adalah barisan kontraktif dan temukan limitnya. Eh, di sini saya menulis teorema. Suatu barisan dikatakan kontraktif jika terdapat bilangan C di antara 0 sampai 1 sehingga memenuhi pertidaksamaan mutlak dari xn plus 2 dikurang xn plus 1 kurang dari sama dengan C dikali mutlak dari xn plus 1 dikurang xn untuk semua n bilangan asli. Lalu di sini saya masukkan yang di sebelah kiri ini dari xn yang diketahui di soal. Mutlak dari xn plus 2 dikurang xn plus 1 itu sama dengan xn plus 2 berarti dari persamaan xn plus 1 ini ditambah 1 lagi. Sehingga jadi 2 plus 1, mutlak dari 2 plus 1 per xn plus 1 dikurang xn plus 1-nya, yaitu yang ini. 2 ditambah 1 per xn. Lalu sama dengan ini 2-nya bisa dicoret karena 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jadi tersisa 1 plus xn plus 1 dikurang 1 per xn. Dimutlakkan. Lalu dari sini saya samakan penyebutnya dikali xn plus 1 dikali xn. Kalau atasnya tinggal menggunakan pengurangan pecahan. Jadi xn dikurang xn plus 1 per xn plus 1 dikali xn. Lalu di sini saya menuliskan karena xn itu sudah pasti lebih besar daripada 2, karena di sini kan xn plus 1-nya 2 ditambah 1 per xn. Jadi sudah pasti 2 plus 1 per xn ini lebih dari 2. Jadi karena xn plus 1 lebih dari 2 dan xn lebih dari 2, maka bentuk ini akan lebih kecil daripada xn min xn plus 1 dibagi 2 dikali 2. Jadi nilai dari ini xn dikurang xn plus 1 per xn plus 1 dikali xn. Tadi bentuk awalnya adalah mutlak dari xn plus 2 min xn plus 1 akan kurang dari sama dengan 1/4 dikali xn mutlak dari xn min xn plus 1. Sehingga ditemukan C-nya itu adalah 1/4. Maka terbukti bahwa barisan tersebut adalah barisan yang konstruktif. Lalu untuk menemukan limitnya, saya menggunakan cara yang sama dengan Vira tadi sebelumnya. Dari teorema 3.5.8 terbukti barisan konvergen. Maka untuk mencari limitnya di sini menggunakan cara yang sama, itu limit x juta hingga xn plus 1 sama dengan 2 kan limitnya menuju 2 juga. Jadi 2 plus 1 per limit x mendekati hingga dari xn. Maka x sama dengan 2 ditambah 1 per x. Lalu di sini dikalikan x kedua ruas menjadi x kuadrat disama dengan 2x plus 1. Lalu dengan menggunakan rumus ABC di persamaan kuadrat didapat x12-nya itu 2 plus minus akar 8 per 2. Lalu di sini saya sederhanakan menjadi 1 plus minus akar 2. Lalu karena xn-nya itu tadi saya tuliskan lebih dari 2, sudah pasti lebih dari 2, maka nilai dari yang 1 min akar 2 ini tidak bisa kita ambil sebagai nilai limitnya. Jadi limitnya adalah yang positif, yaitu 1 ditambah akar 2. Oke, Udah, Ibu? ya. Oke, mungkin nanti dilengkapi seperti yang tadi ya. Iya, Ibu. Apa limitnya sama dengan itu. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk yang boleh di stop share. Makasih, Ibu. Ya. Oke, sekarang eh, kita lanjut dengan ini ya. 3.6 ya. Ada pertanyaan lagi untuk sampai 3.5?
Oke, sebelum masuk ke 3.6, mungkin nanti di rumah dicoba yang nomor 14 ya. Nah, konstruksi barisan rekursif di nomor 13 itu bisa Anda seperti nomor 12 atau 13 itu bisa digunakan untuk mendekati akar dari polinomial x pangkat 3 min 5x plus 1 sama dengan 0. Jadi akar di situ disuruh menunjukkan bahwa terdapat R antara 0, 1 yang mengakibatkan R pangkat 3 min 5R plus 1 sama dengan 0. Disuruh menggunakan barisan seperti nomor 12 dan 13. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke 3.6. Ntar saya share screen dulu. Oke, sudah terlihat di sini? Sudah, Ibu. Oke. Nah, kita lihat di definisi 361. Di sini di bab subbab 3.6 kita akan membahas barisan yang properly divergent. Nah, pengertian properly divergent ini adalah limit barisannya itu menuju plus tak hingga atau minus tak hingga. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat definisi barisan yang konvergen ke plus tak hingga. Nah, kalau konvergen ke plus tak hingga, ya, kita bisa menuliskan limit xn sama dengan plus tak hingga. Ya, ini salah ini. Ini harusnya plus. Ya. Nah, xn konvergen ke plus tak hingga, ini ekuivalen mengatakan bahwa limit dari xn untuk n menuju tak hingga itu sama dengan plus tak hingga. Ya. Ini sama saja pendefinisian limit limit untuk xn menuju tak hingga, limit barisan. Limit yang nilainya tak hingga. Berarti kita bicara bilangan asli ya, dengan bilangan asli ya. Ini berarti untuk setiap alfa bilangan real ada K yang bergantung terhadap alfa elemen bilangan asli ya. Sehingga untuk setiap N yang lebih besar K alfa, maka XN-nya lebih besar alfa. Ya. Ini kalau XN-nya konvergen ke plus tak hingga. Sedangkan XN itu konvergen ke minus tak hingga. Ini kita menuliskannya limit N menuju tak hingga XN sama dengan minus tak hingga. Nah, ini ekuivalen dengan untuk setiap beta elemen R, ini mau ganti beta, mau ganti alfa sama aja ya. Terdapat K yang bergantung terhadap beta. Anggota bilangan asli sehingga XN itu kurang dari beta. Untuk setiap N yang lebih besar sama dengan K beta. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Di sini contohnya
limit dari N, barisan N, itu konvergen ke plus tangga. Kemudian limit dari N kuadrat, itu sama dengan tangga. Kemudian limit C pangkat N sama dengan plus tangga. Untuk C-nya sama dengan 1 plus B, di mana B-nya positif. Ya, kemudian C pangkat N-nya plus tangga. Nah, sekarang coba cari contoh 3 barisan yang konvergen ke tangga atau minus tangga. Nah, silakan. Saya pakai aja Jamboardnya ya. Anda bisa menuliskan di Jamboard untuk contoh barisan yang Anda temukan. Silakan, saya sudah masukkan link untuk ini, untuk Jamboardnya. Langsung ditulis di ini ya, di apa? Di Jamboard ya.
Boleh langsung ditaruh di Jamboard ya contohnya ya. Ada yang sudah dapat contohnya? Itu gampang tuh. Contoh yang lihat contoh yang ada aja. Ini harus dibuktikan, Bu. Hah? Enggak harus. Contohnya apa? Yang konvergen ke minus tangga boleh ke tangga. Yang kata hingga saya dapat N per 2, Bu. N per 2. Ya, N per 2 juga konvergen ke tangga. Terus apa lagi? N pangkat 3, Bu. N pangkat 3. N pangkat K. N pangkat K. N pangkat K. Ya, N pangkat 3, N pangkat 4, dan seterusnya. Coba yang lain selain itu. N pangkat N juga konvergen ke ini ya. Kalau ln N konvergen ke tangga atau enggak? Kalau ln N, Ln N nggak konvergen ke hingga, Bu. konvergen ke tangga enggak? Ln N. Enggak, Bu. Enggak. Kalau E pangkat N, Ya, Bu. Kalau E pangkat N ke konvergen ke hingga, Bu. hmm,
Kenapa kok nggak konvergen ke tangga ya lan X-nya? Harusnya len M juga konvergen ke tangga tuh. Ya nggak? Mengapa tadi kok tidak konvergen ke tangga yang len? Saya lihat grafiknya itu kayak dia dari bawah banget terus tiba-tiba mendatar gitu Bu, mendatar ke kanan gitu Bu. Jadi menurut Anda tidak konvergen ke tangga gitu. Hmm, Oke, kalau misalkan len dari E pangkat N itu hasilnya apa? Len dari E pangkat N sama dengan apa? sama dengan N Bu. Sama dengan N. Iya, len N. Sekarang len dari E pangkat N. Ini kan sama dengan N ya? Benar nggak? Iya Bu. Oke, sekarang kalau saya punya memang antara E pangkat N dengan N itu ini enggak, ini blow up juga nih. E pangkat N-nya juga blow up. E pangkat, bentar. Ini kan konvergen ke tangga kan? Iya Bu. Hmm. Tapi harusnya ini juga konvergen ke tangga nih. Logikanya gini, kalau saya punya N, apapun N anggota N, ya, pasti ada K anggota N sehingga N itu posisinya kurang dari E pangkat K. Berarti len N kurang dari len E pangkat K dan ini sama dengan K. Atau, sorry, ini mungkin jangan yang ini. Kalau yang ini mungkin enggak. Sehingga E pangkat K itu kurang dari N. Ya. Ini len E pangkat K itu kurang dari len N. Ini kan sama dengan K kan? Ini aja konvergennya ke tangga nih. Pasti ini juga konvergennya ke tangga. Gitu. Ya. Len itu juga konvergen ke tangga ya. Oke baik Bu. Oke, mungkin nanti di yang konvergen ke minus tangga ada yang sudah belum? Contohnya.
Nih, nanti dicoba yang ini ya. Sebenarnya kalau Anda sudah punya barisan yang konvergen ke tak hingga, ke minus tak hingganya gampang. Tinggal kasih minus gitu depannya. Udah langsung dia konvergen ke minus tak hingga. Contohnya seperti nomor 1 gitu ya. Limit dari N sama dengan plus tak hingga. Berarti limit dari minus N konvergen ke tak hingga. Demikian juga dengan sebaliknya. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke teorema ini. Ya. Nah, teorema 3, 6, 3. Ya. Nah, di sini kalau kita punya XN, barisan yang naik dan tidak terbatas, maka limit XN-nya sama dengan plus tak hingga. Kemudian XN-nya turun dan tidak terbatas, maka barisan XN-nya menuju minus tak hingga. Ya, ini buktinya tidak terlalu susah ya. Nah, sekarang kita lihat sifat-sifat dari barisan yang properly divergent. Yang pertama adalah kalau saya punya XN kurang sama dengan YN, nah kalau XN-nya itu konvergen ke plus tak hingga, maka YN-nya konvergen ke plus tak hingga. Kalau YN-nya konvergen ke minus tak hingga, maka XN-nya konvergen ke minus tak hingga. Ya, jadi kita bisa membandingkan barisan yang mau kita punya, mau kita lihat properly divergent atau tidak dengan menggunakan barisan yang lain. Ya. Nah, dari sini kita lihat teorema 365. Ya. Di teorema 365 itu untuk mengetes barisannya divergen atau barisannya properly divergent itu dengan menggunakan ini. Ya. Kalau yang tadi kan perbandingan ya, kita membandingkan barisan yang satu dengan barisan yang lain. Kalau ini kita melihat limit dari rasio suatu barisan dengan barisan yang lain. Ya. Kita punya limit xn per yn-nya sama dengan L, dan L-nya lebih dari 0. Bentar, ini kayaknya ada sesuatu ini. Saya punya dua barisan xn dan yn. Barisan positif, kemudian kita punya L bilangan real, L-nya lebih dari 0, kita punya limit xn per yn itu sama dengan L, L-nya lebih dari 0 ya. Maka kalau limit xn-nya konvergen ke plus tak hingga, maka limit yn-nya harus konvergen ke plus tak hingga. Demikian juga sebaliknya, kalau yn-nya konvergen ke tak hingga, maka xn-nya konvergen ke plus tak hingga. Di sini ada xn per yn, itu berarti antara setengah L sampai 3/2 L. Ya, kenapa? Karena kita bisa menggunakan definisi limitnya tadi. Kita bisa mengambil epsilonnya sama dengan apa ini? Xn per yn min L kurang dari, ini kan minus epsilon sampai epsilon gitu ya. Nah, ini Xn per yn-nya berada di antara min epsilon plus L, dan ini sama dengan setengah L. Berarti ini dipilih epsilonnya sama dengan setengah L. Ya. Ketika kita pilih epsilonnya sama dengan setengah L,
maka kita bisa punya ini, ada K sehingga ini berlaku. Gitu ya. Nah, karena berada di antara XN berada di antara setengah L, YN, dan 3/2 LYN, maka kalau ini konvergen ke tak hingga, maka ini otomatis juga konvergen ke tak hingga. Demikian juga sebaliknya. Kalau YN-nya konvergen ke tak hingga, maka XN-nya juga konvergen ke tak hingga. Ya. Nah, silakan nanti ini di buktinya dilengkapi 365 dilengkapi secara detail. Nah, sekarang kita lihat beberapa soal yang ada di sini. Saya minta Anda mengerjakan exercise 3.6. Di sini nomor 2. Kemudian nomor 3. Nomor 4. eh, sama ini nomor 8. Kemudian nomor 10. Nah, silakan dicoba. Nanti kalau sudah selesai boleh langsung ditaruh di Jamboard ya. Tapi sebelumnya mungkin Anda bisa cek di Zoom-nya, Anda mau mengerjakan nomor berapa, biar nanti tidak terjadi tumpang tindih. Silakan dikerjakan dulu. Mungkin nanti kita akan bahas jam 12 ya. Silakan. Dua B, di mana diminta untuk memberikan properly divergent, barisan properly divergent XN dan YN dengan YN tidak sama dengan 0 untuk semua N anggota bilangan asli. Nah, di sini saya diminta memberi contoh di mana XN per YN itu properly divergent. Jadi ini saya misalkan XN-nya itu sama dengan N, kemudian YN-nya itu sama dengan akar N untuk semua N anggota natural numbers. Nah, XN sama YN ini properly divergent, barisan properly divergent karena tidak terbatas, sehingga XN per YN juga tidak terbatas. Nah, ini saya buktikan di mana XN itu kan sama dengan N, kemudian YN sama dengan akar N. N itu bisa didapatkan dari hasil dari akar N dikalikan akar N. Jadi ini saya tulis akar N dikali akar N per akar N. Ini kan bisa dicoret ya, bisa dibagi. Jadi XN per YN itu sama dengan akar N. Maka XN per YN properly divergent sequence. Itu, Bu. Oke, ini hanya contoh ya. Tapi tidak memberikan, kalau saya balik gimana saya balik? XN-nya dari YN. Balik barisannya XN-nya sama dengan akar N gitu, Bu. Ya, YN-nya sama dengan N. Berarti Berarti XN per YN-nya kan seper akar N kan? iya, Seper akar N itu barisan yang konvergen kan? iya. Ya, jadi tidak menjamin bahwa kalau XN YN-nya itu properly divergent, maka XN per YN-nya properly divergent. Ya, tetapi bisa properly divergent, bisa divergent malah. Ya, ya ini kebetulan diminta contohnya yang properly divergent ya, XN per YN. Oke, makasih ya Zani, boleh di stop share. Oke, terima kasih kembali, Bu. Silakan, siapa lagi yang mau
Nah, ini yang nomor bagian A, berarti bisa dibalik tadi ya. XN-nya dari akar N, YN-nya menjadi N. Gitu. Saya mau nyoba yang bagian A, Bu. Bagian A boleh. Silakan. Ini BTW belum saya masukin ke Jamboard, Bu. Entah kenapa saya nggak bisa masukin ke Jamboard. Mm-mm. Di sini kan yang bagian 2A, XN-YN-nya itu divergen proper dengan syarat YN tidak sama dengan 0. Lalu untuk yang A dibintanya kan XN per Y, sehingga XN per YN-nya itu konvergen. Ini saya ambil XN sama dengan akar N, YN sama dengan N kuadrat. Ini saya cari limit seperti biasa, Bu. Saya bingung, Bu, bahasa untuk membuktikannya bagaimana, Bu. Jadi saya cari limit seperti biasa, lalu karena ada limitnya sama dengan 0, maka xn per yn, di mana xn sama dengan akar n, lalu yn sama dengan n kuadrat, itu konvergen, Bu. Ya. Oke. Ya, udah betul. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, silakan yang nomor yang lain. Oke, untuk yang lain nanti silakan yang sudah mengerjakan taruh di Jamboard saja ya. Nanti dituliskan nama, baru nanti saya cek melalui Jamboard. Ya. Oke, mungkin untuk perkuliahan hari ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.